Salam Kerahiman. Hari ini tanggal 18 April, kita akan baca dari 854. Kita mulai ya. 29 Desember 1936. Hari ini sesudah Komuni Kudus, aku mendengar suatu suara di dalam jiwaku. Putriku, bersiaplah karena aku akan datang secara tak terduga. Yesus, Engkau tidak mau memberitahukan kepadaku saat yang sangat aku rindukan? Putriku, ini demi kebaikanmu sendiri. Engkau akan mengetahuinya, tetapi tidak sekarang. Tetap waspadalah. Oh Yesus, lakukanlah padaku sesuai dengan kehendak-Mu. Aku tahu Engkau adalah Juru Selamat yang Maha Rahim, dan Engkau tidak akan mengubah sikap-Mu terhadapku pada saat kematianku. Pada saat ini Engkau menunjukkan kepadaku begitu banyak kasih yang istimewa, dan sekarang Engkau rela turun untuk menyatukan diri-Mu denganku. Kalau semua ini sudah merupakan cara yang sedemikian mesra dan sangat baik, aku mengharapkan agar pada saat kematianku, bahkan lebih dari itu, Engkau ya Tuhan Allahku tidak akan berubah. Engkau selalu sama. Langit dapat berubah seperti halnya semua yang diciptakan dapat berubah. Tetapi Engkau Tuhan selalu sama dan akan bertahan sampai selama-lamanya. Maka datanglah sesukamu dan kapan saja Engkau mau. Bapa Kerahiman yang tak terbatas, aku anak-Mu, menantikan dengan rindu kedatangan-Mu. Oh Yesus, Engkau bersabda dalam Injil suci, atas dasar kata-kata-Mu, aku menghakimi Engkau. Baiklah Yesus, aku selalu berbicara tentang kerahiman-Mu yang tak terselami. Maka aku percaya bahwa Engkau akan menghakimi aku sesuai dengan kerahiman-Mu yang tak terhingga. Itu yang dikatakan oleh Suster Faustina ya. Jadi kejadiannya 29 Desember 1936 setelah komuni. Suster Faustina mendengar suara dalam hatinya. Putriku, bersiaplah karena aku akan datang secara tidak terduga. Kata-kata ini juga berlaku buat kita semua. Bersiaplah. Karena kita nggak pernah bisa tahu kapan Tuhan akan datang. Kapan Tuhan akan menjemput kita. Kapan kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Maka Yesus katakan, aku akan datang. Waktunya tidak terduga. Oleh sebab itu selalu bersiaplah. Kita harus selalu berjaga-jaga. Kita harus dalam keadaan standby, siap ya. Kemudian Suster Faustina bertanya pada Yesus, kapan saat yang kurindukan itu akan datang? Karena dia sangat rindu untuk segera meninggalkan dunia fana dan dia bisa bersatu dengan Tuhan Yesus selama-lamanya di surga. Oleh sebab itu, dia katakan kapan saat yang kurindukan itu akan datang? Yesus katakan, putriku, demi kebaikanmu sendiri. Jadi memang Yesus juga nggak mau kasih tahu. Jadi kalau ada orang yang meramal, yang mengatakan ini, yang mengatakan itu, dalam tanda kutip ya, jangan percaya. Karena Yesus sendiri juga kan bilang, kita hanya diminta untuk berjaga-jaga, bersiap. Tapi waktunya dia nggak akan kasih tahu kenapa. Demi kebaikanmu sendiri. Engkau akan mengetahuinya, tapi tidak sekarang. Waspadalah. Suster Faustina mendapat jawaban dari Yesus. Nanti akan tahu. Kalau kita dengar atau kita baca buku ya, ada juga banyak novena juga yang contoh, bukan novena ya, doa Santa Brigita. Yang doa 15 kali Bapa Kami, 15 kali Salam Maria sepanjang tahun. Itu juga dikatakan kita tidak akan meninggal mendadak. Ada semacam dalam tanda kutip pemberitahuan atau ya mungkin perasaan, mungkin melalui pemikiran atau apa ya saya nggak tahu. Tapi yang saya pernah baca, kita tidak akan meninggal mendadak dan akan disiapkan
akan bisa menerima komuni, akan siap untuk pulang ya. Jadi buat Bapak Ibu, kalau memang mau berdoalah, doa itu. Karena di dalam doa tersebut ada janji-janji juga untuk leluhur kita, juga untuk keturunan kita. Banyak janji yang Tuhan berikan, asal kita berdoa dengan setia ya, dengan sungguh-sungguh. 1 tahun tanpa bolong ya. Lakukan padaku sesuai kehendakmu. Akhirnya Suster Faustina juga enggak memaksakan kehendak. Dia selalu berserah, dia selalu mengandalkan Tuhan, sehingga dikatakan lakukan menurut kehendakmu Tuhan. Engkau juru selamat yang maha rahim, dan engkau tidak akan mengubah sikapmu terhadapku pada saat kematianku. Jadi Suster Faustina sudah sangat percaya pada Yesus, pada kebaikannya, pada kerahimannya. Jadi enggak ada yang diragukan lagi. Engkau selalu sama. Langit dapat berubah. Semua yang diciptakan dapat berubah. Ini kita perlu punya iman ya. Dalam hidup kita sehari-hari. Mengalami jatuh bangun. Mengalami banyak tantangan. Mungkin mengalami banyak kegagalan. Yang imannya enggak kuat mulai goyah. Tuhan sayang saya enggak ya? Kok Tuhan enggak pelihara saya? Kok Tuhan enggak lindungi saya? Kok saya dibiarkan mengalami hal ini? Dan pertanyaan-pertanyaan lain. Artinya itu kurang percaya. Mari dalam bulan ini Yesus terus-menerus mengajar kita untuk betul-betul mengandalkan Tuhan. Melalui apa yang di-sharingkan oleh Suster Faustina, melalui apa yang jadi tanggapan, jawaban terhadap Yesus oleh Suster Faustina, ini kita bisa belajar step by step untuk betul-betul mengandalkan Tuhan. Maka yang dikatakan oleh Faustina adalah, maka datanglah sesukamu Tuhan. Terserah mau datang kapan gitu ya. Dan kapan saja engkau mau. Jadi sekarang Suster Faustina udah nggak bertanya lagi, nggak menentukan mau kapan, tapi datanglah sesukamu. Karena di diary yang lain Suster Faustina juga katakan, aku nggak mau Tuhan meninggal lebih cepat dari waktu yang sudah engkau tentukan. Atau juga meninggal lebih lama dari waktu yang sudah ditentukan. Jadi betul-betul dia berserah pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kalau kita barangkali masih berpikir, kalau bisa ditambah lagi umurnya, tambah Tuhan. Ya, ada seorang ibu yang sudah dalam posisi koma ya, antara sadar atau nggak sadar. Tapi kalau waktu saya tanya sama suster yang jaganya, susternya bilang sebetulnya udah nggak sadar katanya gitu ya. Tapi tetap keluarganya tetap berharap supaya dia bisa sembuh, supaya dia bisa hidup kembali. Sementara sebagian orang bilang, seandainya dia hidup pun dia akan kaget karena sudah sekian tahun perubahannya juga sudah luar biasa. Nah itulah, mungkin di satu pihak kita masih berpikir, bukan ego ya, mungkin berpikir bahwa saya masih mau mempertahankan orang yang saya kasihi ini hidup. Lihat ya, saya bicaranya. Saya ingin dia tetap hidup supaya dia tetap bisa menikmati kegembiraan, kebahagiaan di dunia. Tapi saya lupa, saya nggak sadar atau nggak mau tahu. Sebetulnya kalau dia siap dan dia sudah bisa pulang, dia justru akan merasa lebih bahagia untuk mengalami hidup kekalnya. Karena dalam sharing juga ada jiwa-jiwa yang sudah di purgatorium, dia mengalami siksaan, tapi kalau disuruh balik ke dunia nggak mau. Karena kalau sudah di purgatorium, tiket ke surga sudah pasti dia dapat. Cuma dia harus dimurnikan di dalam situasi purgatorium tersebut. Supaya dia jadi suci, jadi kudus, jadi layak ketemu sama Tuhan. Oh ya, dalam salah satu seminar ada yang tanya sama saya, kalau Allah itu Maha Rahim, ya sudah berbuat dosa aja terus. Nanti toh Tuhan pasti ampuni dosa saya, katanya gitu ya. Ya pertama, kalau waktu Tuhan panggil kita siap. Padahal Tuhan tadi bilang, waspadalah, bersiap-siaplah. Karena Tuhan datang, nggak ada yang tahu. Waktunya bisa tiba-tiba, nggak bisa diduga. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya dia bisa minta ampun, dia bisa dimaafkan dosa-dosanya. Tapi jangan lupa, hukuman akibat dia berdosa, dia tetap harus menyelesaikan.
Dan itu biasanya harusnya diselesaikan di purgatorium, kalau masuk purgatorium. Nah, pernah saya juga ceritakan, di dalam buku diary-nya Suster Faustina, 1 hari di purgatorium itu lebih menyiksa, lebih menderita daripada sepanjang hidup menderita di bumi. Ada lagi kan satu cerita yang orang ini sakit-sakit terus, dia negosiasi sama malaikat, dia bilang udah dia mati aja sekarang. Jadi dia memurnikan dirinya di purgatorium. Ya, ngomel sama malaikat karena dia bilang udah 20 tahun kok saya masih terus ada di purgatorium. Padahal janjinya malaikat cuma 1 hari di purgatorium. Malaikat itu bilang, badan kamu aja masih panas di pembaringan. Jadi mungkin hitungannya baru 1-2 jam, belum sehari juga. Nah, sedangkan dia di purgatorium karena begitu tersiksa, begitu menderita, dia merasakannya sudah 20 tahun. Maka kalau kita masih diberi kehidupan, pakailah waktu yang ada itu untuk menyiapkan diri supaya kita nanti masuk ke rumah Tuhan. Bukan bikin dosa yang banyak, nanti menjelang akhir baru bertobat. Kalau dapat kesempatan. Kalau enggak, bisa langsung masuk neraka nanti. Yang kedua, Tuhan itu adil. Tuhan itu akan tetap meminta kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita buat di bumi. Berdosa otomatis memutus hubungan kita dengan Allah. Ya, kalau saya seorang laki-laki misalnya, saya melakukan perselingkuhan, saya mengkhianati istri saya berdosa. Di mata Tuhan saya berzina, saya berdosa. Apakah hanya urusannya sama Tuhan? Enggak. Saya pun berdosa pada istri saya, membuat istri saya menderita, membuat istri saya barangkali jadi gila, membuat istri saya barangkali jadi stres. Banyak kan yang suaminya selingkuh, suaminya nyeleweng, terus istrinya nggak tahan menghadapi itu. Bahkan kalau masih ingat cerita waktu itu di Bandung katanya ya, suaminya sudah bertobat, mengaku dosa semuanya kepada istrinya, dan dia katakan dia nggak bakal melakukan itu lagi. Tapi ternyata suaminya lakukan lagi. Apa yang dilakukan oleh istri? Dia menabrakkan diri ke kereta api, bunuh diri. Itu kan dosanya si suami juga. Apakah dia bisa hidup tenang-tenang? Nanti waktu dia mati itu semua akan jadi film yang harus dia pertanggungjawabkan. Nggak ada sesuatu pun yang nggak ada hitungannya. Ada hitungannya. Apalagi dia tahu itu berdosa dan dia terus lakukan. Dosanya jadi berlipat-lipat. Ya, itu sedikit cerita ya. Karena ada pertanyaan seperti itu. Dia menyalahgunakan kerahimannya Tuhan ya, bukan bersyukur, bukan berterima kasih, tapi justru menyalahgunakan. Lanjut ya. Suster Faustina katakan, aku anakmu Tuhan, menantikan dengan rindu kedatanganmu. Jadi buat Suster Faustina, hari tersebut adalah hari yang dia rindukan dan dia mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Tuhan. Dalam Injil engkau berkata, atas dasar kata-katamu aku menghakimi engkau. Nah, lihat ya, tadi yang cerita tadi. Atas dasar kata-katamu, atas dasar apa yang kamu buat, dengan cara itulah aku menghakimi engkau. Takaran yang engkau pakai akan dipakai untuk menakar engkau. Baiklah Yesus, aku, Suster Faustina nih ya, membela diri di hadapan Tuhan. Aku selalu berbicara tentang kerahimanmu yang tak terselami. Maka aku percaya, aku pun nanti akan dihakimi sesuai dengan kerahimanmu. Kalau kita selalu bahasanya bahasa kasih, bahasanya bahasa kerahiman, maka kita pun yakin percaya Tuhan akan menghakimi kita dengan bahasa kerahiman dan bahasa kasih. Nah, kalau hari-hari kita bahasanya adalah bahasa nyakitin orang, berbuat dosa, memanjakan ego, memanjakan diri, kebutuhan jasmani, kita pun nanti akan diadili seperti itu. Mari kita sama-sama renungkan hal ini ya. Apa yang kita rencanakan? Apa sih pencapaian target dan tujuan kita? Apakah kita lakukan dengan cara halal atau cara yang ilegal? Merugikan orang lain
berdosa, tapi melakukan terus. Kita kembali ingat apa yang Yesus katakan, waspadalah. Bersiaplah, karena Yesus akan datang secara tidak terduga. Itu renungan untuk kita hari ini. Semoga menjadi satu pencerahan buat kita semua untuk langkah-langkah hidup kita selanjutnya. Yesus, Engkaulah andalanku. Amin. Salam kerahiman.